Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya di pagi hari ini dapat kembali menemani Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik dan juga inspiratif. Bersama saya Rehana Mezia dan inilah dia Inspirasi Pagi. Pemirsa, tentunya dalam menjelang pemilihan kepala daerah dan juga calon kepala daerah ini juga menjadi hal yang penting karena masyarakat dituntut untuk memilih siapa sebetulnya calon kepala daerah dan juga calon wakil kepala daerah yang tepat, terutama yakini untuk meneruskan berbagai macam pembangunan, salah satunya yakini yang ada di Kota Sorong. Dan ini juga menjadi poin penting untuk perlu kita ketahui bagaimana proses seleksinya, persiapannya, bahkan ini hingga beberapa tahapannya dalam nanti menjelang pemilu kada di tahun 2024 mendatang. Untuk itu pemirsa, di pagi hari ini saya akan mengajak Anda berbincang langsung terkait dengan persiapan dari nanti yakini untuk debat bagi calon wakil gubernur dan juga calon gubernur yang akan datang terutama di Kota Sorong. Bersama narasumber saya yang sudah bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini sangat luar biasa sekali, yakini Bapak Baltasar Bert Kambuaya selaku anggota KPU Kota Sorong yang sudah jauh-jauh dari Kota Sorong. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, terima kasih untuk teman-teman TV One yang dapat mengundang kami hadir di Inspirasi Pagi TV One. Saya selaku anggota KPU Kota Sorong atas nama Baltasar Bert Kambuaya. Hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, puji Tuhan, alhamdulillah. Kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa dapat berjumpa dengan teman-teman di studio secara langsung. Nah ini Pak, berbicara mengenai pemungutan suara yang sudah semakin dekat nih Pak. Bagaimana persiapannya sejauh ini Pak? Iya, baik persiapan kami KPU Kota Sorong. Saya ingin menjelaskan sedikit, Kota Sorong ini berada di Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi ke-38, dengan jumlah DPT kami pada saat pemilu kada tahun ini yaitu sebanyak 205.412 daftar pemilih. Kesiapan KPU Kota Sorong secara berjenjang, kami memantapkan setiap koordinasi yang telah kami laksanakan baik bersama Forkopimda Kota Sorong dan juga dengan pihak-pihak terkait yang dimana mempunyai sinergitas yang sama untuk kita dalam mensukseskan pemilu kada di Kota Sorong. Bukan hanya Kota Sorong saja melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sorong, tapi juga akan beririsan langsung dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya, yang untuk pertama kali sebagai dasar letakan di mana gubernur dan wakil gubernur ini akan terpilih dalam proses yang akan bersamaan juga dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sorong tahun 2024. Kesiapan kami karena proses ini telah ada pada tahapan masa kampanye sudah sampai dengan di hari ini. Dari dalam kesiapan kami merujuk pada PKPU nomor 2 tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal. KPU menggunakan setelah tiap metode tahapan dan jadwal ini, kami KPU Kota Sorong melakukannya secara efektif dan efisien. Sehingga proses ini dalam kesiapan kami betul-betul telah mantap dalam proses setiap tahapan untuk mensukseskan pemilu kada di Kota Sorong pada tahun 2024 ini. Berarti memang sudah mantap persiapannya ya Pak? Sudah bisa dikatakan mungkin sekitar 90% atau 100% mungkin Pak? Kalau kita merujuk kepada momentum di tanggal 27 November 2024 yang kurang lebih sisa 29 hari, proses per hari ini adalah di mana masa kampanye pasangan calon, tetapi juga KPU Kota Sorong dalam mempersiapkan logistik pemilu, yang dalam hal ini surat suara, hal-hal yang menyangkut dengan pemenuhan TPS nanti, kami telah melaksanakan dalam gudang KPU Kota Sorong. Baik, luar biasa sekali. Nah ini Pak, ada yang menarik. Dalam sambutan, Anda kemudian mengatakan Pak bahwa wali kota dan juga wali kota terpilih nantinya, calon wali kota terpilih nanti adalah milik seluruh masyarakat dan juga bukan kelompok tertentu. Bagaimana kemudian KPU memastikan nilai ini akan tersampaikan dan juga diterima oleh masyarakat secara luas, Pak Bert? Iya, 4 pasangan calon yang hari ini akan berkontestasi dalam pemilu kada di Kota Sorong ini adalah putra-putri terbaik yang dimiliki oleh Kota Sorong. Dalam proses mereka sampai pada penetapan ini melalui mekanisme aturan yang dimana tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi sampai dengan pada tahap penetapan, sehingga momentum ini 4 pasangan calon ini adalah 4 kader terbaik yang terpilih mewakili masyarakat untuk maju, memberikan diri, mengikhlaskan semua potensi dalam diri untuk maju menjadi wali kota dan wakil wali kota Sorong. Sehingga saya pandangan secara kelembagaan bahwa 4 orang ini secara langsung memiliki rekam jejak yang baik,
sehingga dalam proses nanti terpilih dan diamanatkan oleh warga masyarakat Kota Sorong, berarti mereka akan betul-betul melaksanakan panggilan hati sebagai seorang pemimpin atau kepala daerah nanti. Kemudian Pak, apa yang Bapak harapkan Pak? Untuk kami secara jenjang penyelenggara ya, kami berharap dalam momentum ini proses demokrasi di Kota Sorong itu bukan hanya menjadi kewajiban kami penyelenggara, tetapi pasangan calon pun berserta tim pendukung pun juga dapat mengikuti normatif dalam tahapan penyelenggaraan yang betul-betul. Mereka juga turut terlibat dalam proses mensukseskan ini dengan kita menjalankan pemilu kada di Kota Sorong yang aman, damai, tertib, tenang, dan juga berlandaskan aturan. Tadi kan ada 4 pasangan calon begitu ya Pak. Apa kriteria utama yang Anda harapkan Pak dan dapat dinilai oleh masyarakat melalui debat ini agar mereka semua bisa memimpin pemilih yang tepat untuk Sorong ini seperti apa Pak? Dalam metode debat atau dalam metode kampanye itu kan ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, sosialisasi melalui media sosial, rapat umum, dan salah satunya juga debat publik atau debat terbuka yang kemarin telah kami KPU Kota Sorong selenggarakan. Semua ini mempunyai kaitan satu sama lain yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga dalam momentum kemarin dalam debat umum atau debat publik yang KPU Kota Sorong telah laksanakan, kami memposisikan pasangan calon itu berdiri dan memberikan visi misi gagasan serta program kerja. Sehingga hal ini yang akan langsung warga masyarakat Kota Sorong yang memiliki hak memilih nanti dapat melihat setiap pasangan calon ini ketika nanti mereka akan memberikan hak suara mereka pada tanggal 27 November 2024, mereka bukan seperti membeli kucing di dalam karung, tetapi memilih pemimpin yang benar-benar lahir dari visi misi, program kerja dan gagasan yang benar-benar mereka sampaikan dan akan mereka pertanggungjawabkan baik di dunia bahkan di akhirat nanti. Baik Pak, berarti ini juga ada tantangan utama seperti apa nih dari KPU, tapi jangan dulu dijawab karena pemirsa Inspirasi Pagi akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Pagi dan masih bersama dengan Bapak Bert di sini selaku anggota KPU dari Kota Sorong. Ini Pak, ada yang menarik nih Pak, karena kan kalau kita lihat banyak sekali antusias dari masyarakat. Nah, pandangan Bapak sendiri untuk melihat antusias dari masyarakat, kemudian dukungan selama debat ini berlangsung seperti apa Pak? Iya, kalau secara antusias memang kami secara jumlah penduduk untuk Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong sebagai penyumbang secara DPT itu terbanyak di Provinsi Papua Barat Daya, dan jumlah penduduk populasi secara umum juga Kota Sorong sebagai penyumbang populasi terbanyak untuk Provinsi Papua Barat Daya. Antusias masyarakat Kota Sorong karena kita melihat Kota Sorong ini dia sebagai barometer, sehingga apa yang akan terselenggarakan atau dilaksanakan di Kota Sorong ini mempunyai sisi negatif dan juga positif. Saya ambil kepada sisi positifnya ialah ketika momentum pemilu kada ini itu warga masyarakat memang mempunyai antusias karena dia beririsan kemarin dengan tahapan pemilu. Jadi ketika pergeseran tahapan dari pemilu kepada pemilu kada ini, masyarakat itu masih mempunyai ritme dalam pola antusias yang sangat besar. Jadi kita bisa dapat melihat gloria, euforianya itu. Terasa, kami terasa karena memang sudut pandang kami sebagai penyelenggara memang kami betul-betul hati-hati dalam melaksanakan tahapan ini, karena tadi saya bilang bahwa pemilih Kota Sorong itu adalah pemilih yang sudah cerdas. Karena dalam proses di mana kota ini telah berdiri, kalau tidak salah hampir 20 tahun ya, hampir sudah melaksanakan beberapa pemilu kada. Sehingga masyarakat ini punya kewajiban juga, mereka ikut turut serta. Jadi saya rasa bahwa antusias ini dia akan terbawa sampai pada tanggal 27, apalagi diimbangi dengan 4 pasangan calon kita. Apakah ini sudah sesuai dengan harapan dari KPU Pak? Sejauh tahapan sampai per hari ini untuk kami KPU Kota Sorong secara kelembagaan, harapan kami sudah terpenuhi dalam hal tahapan dan jadwal. Karena hari ini momentum kita sudah pada tahapan kampanye. Kurang lebih sisa 26 hari lah kalau tidak salah ya. 26 hari menuju ke tanggal 23 di mana batas akhir masa kampanye. Sehingga pola ini yang terlalu terjaga. Pasangan calon pun juga kami lihat sangat memiliki peran serta di mana dalam setiap metode kampanye yang mereka lakukan, baik pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka,
itu pun mereka tidak saling menyerang. Mereka lebih pada adu gagasan, adu visi, dan juga program kerja. Lebih damai begitu ya, Lebih Pak, damai ya? untuk per hari ini. Nah ini Pak, kalau dilihat kan tadi ada positifnya, ada negatifnya. Tapi Pak, tantangan utama dalam KPU Sorong ini untuk penyelenggaraan debat pemilu ini ya Pak ya, debat publik ini terutama yang ada di luar daerah. Seperti yang kita ketahui kalau debat pertama itu dilakukan di Jakarta. Tantangan utamanya seperti apa Pak? Iya, baik. Memang tantangan utama kami untuk pelaksanaan debat pertama ini di Jakarta memang ada beberapa masukan saran, baik dari pemerintah daerah dan juga warga masyarakat. Karena mereka merasa bahwa ini hajatnya Kota Sorong. Oke. Kenapa kita bawa ke Jakarta? Tetapi kita tidak memungkiri bahwa proses demokrasi Kota Sorong ini sudah bukan kita bicara skala lokal lagi, tapi kita bagaimana mengekspos bahwa Kota Sorong ini dalam proses demokrasi ini sudah matang, sehingga ketika dalam dinamika ini ke depan itu bisa juga disaksikan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Oke, bukan hanya di Kota Sorong saja, berarti seluruhnya begitu ya Pak ya? Kita membawa suatu tujuan positif dalam proses debat publik pertama di Jakarta untuk mana kita menggaungkan bahwa pasangan calon yang nanti akan terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Sorong ini akan betul-betul juga mempunyai suatu komitmen yang sama dengan pemerintah pusat. Jadi sehingga dia bersinergi nasional, provinsi, dan daerah. Itu yang kami menggaungkan dalam isu tema kita yang pertama. Oke. Nah ini Pak sedikit menyinggung tentang yang kedua. Yang kedua ini berarti akan dilaksanakan nanti di Sorong begitu Pak? Iya. Gambarannya seperti apa Pak? Kami secara berjenjang KPU Kota Sorong, kami telah memplenokan bahwa tahapan debat publik kami laksanakan hanya 2 kali. Yaitu pertama di Jakarta yang telah kami laksanakan kemarin tanggal 26 Oktober 2024. Dan debat publik kedua akan dilaksanakan di Kota Sorong. Karena kembali lagi saya perjelas bahwa isu yang kami angkat untuk tingkat pleno, kemarin dalam debat publik pertama di Jakarta, bagaimana sinergi antara pusat dengan daerah. Tetapi kalau besok nanti kita melaksanakan debat di Kota Sorong, lebih kepada isu-isu lokal yang ada. Memang hari ini Kota Sorong itu diperhadapkan dengan situasi dalam kondisi persoalan masalah yang dimana masih ada banjir, sampah, stunting, kemiskinan ekstrim, hal-hal itu yang akan nanti menjadi isu utama begitu menjadi ya isu untuk nanti utama kemudian tema debat ya. di Kota Sorong. Kapan Pak mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat untuk dapat mencatat nih tanggal untuk debat kedua? Ya memang kami telah menetapkan bahwa debat publik kedua untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sorong tahun 2024 akan kita laksanakan di tanggal 20 November 2024. Pelaksanaannya tidak di mana-mana, tidak di Jakarta, tetap kami bawa kembali ke Sorong karena kami rasa warga masyarakat Sorong kayak kemarin antusiasnya sangat besar. Informasi yang kami dapatkan walaupun kami debat di Jakarta, tetapi masyarakat begitu antusias dengan ada membuka layar tancap bareng. Jadi antusias ini sangat begitu luar biasa karena memang sekali lagi bahwa Kota Sorong dalam berdemokrasi itu kami melihat bahwa menjadi contoh sebagai suatu ketetapan di mana ketika Sorong berhasil, Provinsi Papua Barat Daya pun dikatakan berhasil. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Nah kemudian apa harapan Bapak Bert ini tentang tahapan dalam Pilkada Kota Sorong ke depan setelah debat publik ini Pak? Harapan saya kepada seluruh warga masyarakat Kota Sorong melalui debat publik yang pertama yang telah kita laksanakan, warga masyarakat Kota Sorong dapat memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, program kerja, serta gagasan. Kita tinggalkan di mana hiruk pikuk money politik atau kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang ingin menggiring para pemilih dalam hal ini warga masyarakat Kota Sorong untuk memilih berdasarkan uang atau berdasarkan janji-janji politik yang hanya disampaikan secara lisan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berarti bukan hanya janji tapi harus ada aksi ya Pak ya? Janji dan aksi itu penting. Nah ini untuk sosialisasinya sendiri seperti apa, tapi Pak Bert jangan dulu dijawab karena Inspirasi Pagi akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami menyambung pembicaraan tadi. Kita bersama dengan Pak Bert ya Pak ya. Nah, sejauh mana Pak kemudian dukungan tadi dari pemerintah daerah, kemudian juga dari pelaku kepentingan yang lain untuk berperan dalam kesuksesan pelaksanaan pilkada di Kota Sorong ini, Pak Bert? Iya. Pemilu kada Kota Sorong ini terselenggarakan akan dilaksanakan di tanggal 27 November 2024. Setiap pemangku kebijakan di Kota Sorong mempunyai peran serta andil yang sangat membantu kami KPU Kota Sorong. Secara teknisnya bahwa Forkopimda dalam hal ini pemerintah Kota Sorong telah memberikan anggaran IBA pemilu kada kepada kami KPU Kota Sorong sebesar 39 miliar yang dimana itu respon cepat dan juga suatu tahapan yang dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk turut serta mensukseskan pemilu kada. Dari kami secara kelembagaan berterima kasih kepada pemerintah Kota Sorong yang telah andil dalam memberikan hibah pemilu kada sehingga seluruh tahapan yang telah kami laksanakan dari mulai launching tahapan pemilu kada Kota Sorong di bulan April sampai dengan tahapan sekarang ini dalam sisi penggunaan anggaran kami tidak ada masalah. Oke. Dalam hal ini berarti ketersediaan anggaran hibah pemilu kada sangat cukup kepada kami untuk dapat melaksanakan pemilu kada yang akan dilaksanakan di tanggal 27 November 2024. Dan bukan hanya pemerintah saja yang kami rasa memiliki kontribusi kepada penyelenggara, tetapi ada pihak-pihak terkait juga. Dalam hal ini sisi keamanan TNI Polri, yang begitu juga dalam pola pengamanan yang telah melaksanakan tugas fungsinya secara baik juga kepada kami. Kami berterima kasih. Dan juga kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, dan juga masyarakat Kota Sorong. Yang dimana dalam proses hari ini pun kita kembali bahwa masa kampanye di Kota Sorong ini dia aman, tertib, tenang. Berarti proses demokrasi dan juga kewajiban semua masyarakat bahkan pemerintah ini berjalan dengan baik. Sehingga KPU Bawaslu dalam melaksanakan tahapan pemilu kada ini kita betul-betul bekerja dengan aman, tenang, tanpa intimidasi ataupun tanpa proses yang dimana ada hal yang di luar keinginan kami itu terjadi. Berarti kuncinya adalah tentunya dalam tadi hal koordinasi begitu ya Pak Bert ya? Dan komunikasi ya. Nah kemudian ini setelah debat pertama ini Pak, apa rencana KPU dalam sosialisasi tahapan pilkada kepada masyarakat agar nantinya semakin banyak lagi Pak berpartisipasi aktif? Iya, DPT Kota Sorong 205.412 daftar pemilih akan kita bagaimana memaksimalkan 205.000 ini bisa pergi menggunakan hak pilih itu tergantung kepada sosialisasi daripada kami KPU Kota Sorong. Betul. Kami rasa bahwa sosialisasi ini seperti roh daripada tahapan pemilu kada ini. Karena apa gunanya pemilu kada di tanggal 27 November 2024 tapi tanpa partisipasi masyarakat. Ya. Pemilu kada akan dikatakan sukses ketika partisipasi masyarakat itu sesuai dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan. Kami berkaca kepada pemilu kemarin bahwa dalam proses pemilihan, dalam partisipasi masyarakat Kota Sorong itu sangat-sangat baik sekali. Sehingga kami genjot lagi dalam maksimalkan sosialisasi kami sampai per hari ini untuk menyasar secara khusus para pemilih pemula. Oh, oke, pemilih muda berarti ya Pak ya? Kita bilang dikatakan generasi Z ya. Ya, ini yang kita memposisikan ini bahwa mereka ini yang perlu banyak diberikan edukasi. Bagaimana mereka harus sadar bahwa hak konstitusional mereka untuk memilih dan dipilih itu ada. Sehingga ketika negara hadir memberikan mandat kepada setiap warga negara untuk dapat memberikan hak pilih, ini wajib mereka juga turut serta terlibat untuk memberikan hak pilih. Karena masa depan secara khusus Kota Sorong akan ditentukan dengan satu suara daripada setiap pemilih yang ada di Kota Sorong. Ini juga menarik Pak, karena tadi kan ada generasi muda ya Pak ya, kemudian juga bukan hanya generasi muda saja, tentunya juga generasi yang sebelumnya juga yang harus tetap diajak ya Pak ya. Nah kemudian Pak, bagaimana ini KPU Kota Sorong untuk mendorong masyarakat agar kemudian tidak hanya menyaksikan debat saja, tapi juga nanti di TPS untuk menyalurkan suara mereka pada hari pemilihan hadir juga, seperti apa Pak? Iya. Kalau kita merujuk kepada tahapan dan waktu yang sudah ada, kurang lebih 29 hari lagi kita tiba pada proses pemungutan suara.
dengan waktu range yang sisa 29 hari ini memang kami secara kelembagaan ini dikatakan kami harus berlari. Ya. Yang artinya bahwa tidak ada lagi waktu untuk kami santai karena proses tahapan ini sudah di depan mata. Jadi kami bekerja efektif, efisien untuk memastikan bahwa setiap warga masyarakat ini mendapatkan informasi secara baik, bukan hanya secara langsung dari pimpinan kelembagaan itu kami, tapi melalui badan-badan ad hoc kami yaitu PPD, PPS yang ada pada distrik dan juga di kelurahan. Mereka pun juga punya kewajiban yang sama untuk mensosialisasikan ini karena mereka-mereka ini yang sebagai ujung tombak kami yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga memang kami banyak melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman di tingkat distrik, di tingkat kelurahan untuk bagaimana sosialisasi itu juga mereka harus terus genjot sehingga potensi DPT Kota Sorong yang sangat besar ini ketika nanti dimaksimalkan pada hari A pemungutan suara itu berarti kita dikatakan sukses dalam efektif proses penyelenggaraan nanti. Baik Pak Ber, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami untuk berbincang mengenai persiapan KPU Kota Sorong untuk nanti. Kemudian debat pertama tadi sudah dilakukan, debat kedua juga akan dilakukan dan debat ketiga hingga nanti ya Pak ya. Siapa sebetulnya nanti calon yang akan memimpin Kota Sorong di masa depan. Dan tentunya pemirsa tadi juga informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini dan semoga terus berlancar hingga nanti akhir untuk pemilihan dari nanti pemimpin yang akan memimpin Kota Sorong dalam 5 tahun ke depan secara adil, jujur dan juga transparan. Saya Rehana Meiza izin untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.